Penyebabnya benar-benar tidak jelas, tapi di saat itu keributan ini membuat para tamu lainnya menjadi kebingungan dan mulai heboh. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2020. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pengantin pria yang bertengkar di acara pernikahannya. Namun siapa sangka hal ini justru berujung maut hingga menewaskan salah satu tamu undangan. Acara yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi para pengantin serta keluarganya berubah menjadi hari yang mencekam dan menghebohkan semua orang yang hadir di sana. Sebuah kisah nyata yang benar-benar mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polres Kapuas Tengah menangkap seorang pria warga Dusun Karetau, Desa Tapen, Kapuas Tengah yang melakukan tindak pidana pembunuhan saat pesta pernikahan pada Sabtu 19 September 2020. Video detik-detik aksi pertunjukan berujung tersebut bahkan terekam kamera amatir warga dan beredar di media sosial. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria yang bernama Hendy yang tinggal di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hendy menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan rutinitas sehari-hari yang tenang dengan status yang masih lajang. Meskipun begitu, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya, yaitu keinginannya untuk menemui seorang wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya di tengah-tengah sepinya malam yang kadang membuatnya merasa sendirian. Dia mulai merenungkan betapa pentingnya memiliki seseorang untuk bisa berbagi suka dan duka serta bercerita setiap hari. Keinginan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, seperti bayangan yang terus mengikuti meski dia sudah mencoba mengabaikannya. Hendy berpikir mungkin sudah waktunya untuk membuka hati dan mencari kebahagiaan bersama seseorang yang bisa mengerti dan menerima dia dengan apa adanya. Lalu setelah melalui berbagai pertimbangan dan perenungan yang matang, akhirnya Hendy pun memutuskan untuk melamar seorang perempuan yang merupakan teman baiknya yang sudah lama dia kenal. Temannya ini adalah sosok yang selalu ada di sisinya. Seseorang yang dia rasa memiliki kecocokan dan keselarasan dalam banyak hal. Dan di saat itu, dia diterima dengan baik oleh keluarga wanita tersebut. Tidak lama kemudian, mereka pun langsung melakukan prosesi lamaran. Dan proses lamaran itu sendiri berlangsung dengan lancar, diiringi oleh doa dan harapan dari kedua belah pihak keluarga masing-masing. Lalu singkat cerita, beberapa hari setelah lamaran, mereka pun langsung menggelar acara pernikahan. Acaranya cukup sederhana. Acara ini diselenggarakan tidak jauh dari rumah Hendy, di sebuah tempat yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang khas daerah Kapuas yang begitu asri. Suasana pernikahannya pun dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa, menandakan awal dari babak baru dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Hendy di saat itu merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik dan dia siap untuk memulai perjalanan hidup baru bersama pendamping yang dia pilih dengan hati yang tulus. Lalu di sisi lain, terdapat seorang tetangga Hendy yang bernama Yudi, yaitu seorang pria yang berusia 31 tahun yang tinggal di daerah Saka Karangan, RT 04, Desa Barunang. Hubungan mereka sebenarnya tidak terlalu dekat. Antara Yudi dan Hendy sudah saling mengenal sejak lama karena mereka berdua merupakan warga Kecamatan Kapuas. Namun, melalui interaksi sehari-hari, kedekatan mereka pun mulai terjalin karena mereka merupakan sesama warga yang tinggal di lingkungan yang sama. Singkat cerita, ketika Hendy akan melangsungkan pernikahan, dia pun mengundang Yudi
Undangannya pun tiba di tangan Yudi, dan Yudi merasa senang karena bisa turut hadir dalam momen penting Hendy tersebut. Yudi pun memutuskan untuk meluangkan waktu dan menghadiri acara itu sebagai bentuk support terhadap tetangganya. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2020, hari yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Hendy menggelar resepsi pernikahannya dengan sang calon istri di rumah calon istrinya yang berlokasi di Desa Barunang, RT 02, Kecamatan Kapuas. Hari bahagia tersebut sudah mereka persiapkan dengan sangat matang dan penuh perencanaan serta harapan sejak jauh-jauh hari. Di saat itu, kondisi rumah mempelai wanita sudah dipenuhi dengan dekorasi yang indah, menciptakan suasana yang hangat dan penuh hikmat. Pesta pernikahan tersebut pun dihadiri oleh pihak keluarga, teman, dan para tetangga yang juga berkumpul untuk memberikan doa serta restu kepada pasangan yang berbahagia ini. Suasana penuh bahagia tersebut terasa di seluruh sudut acara dengan senyum dan tawa yang menghiasi wajah setiap orang yang hadir di sana. Pesta pernikahan Hendy berlangsung meriah, diiringi oleh hiburan musik, lalu beberapa tamu dengan antusias ikut bernyanyi serta berjoget. Lalu tiba-tiba, di tengah-tengah kemeriahan tersebut, tepat sekitar pukul 1 siang, suasana mulai berubah. Hendy secara mendadak terlibat dalam sebuah pertikaian dengan seorang tamu yang bernama Isa. Penyebabnya benar-benar tidak jelas, tapi di saat itu keributan ini membuat para tamu lainnya menjadi kebingungan dan mulai heboh. Di tengah kegaduhan tersebut, salah satu tamu yang bernama Yudi yang sebelumnya sempat kita bahas, tiba-tiba ikut campur dalam pertikaian tersebut. Yudi, entah bagaimana ceritanya, secara mendadak menyerang Hendy dari arah belakang tanpa peringatan dengan tangan kosong. Hal ini memperburuk situasi dan membuat suasana pesta yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kacau. Setelah diserang oleh Yudi, Hendy pun tidak tinggal diam. Dalam keadaan yang marah, dia langsung membalas serangan Yudi hingga membuat Yudi terpental. Para tamu yang awalnya merasa bingung, kini semakin heboh dan banyak di antara mereka yang mengeluarkan handphone untuk merekam kejadian tersebut. Suasana pesta pun berubah menjadi kericuhan. Melihat keributan tersebut semakin memanas, Yudi yang awalnya berniat untuk pergi dari tempat kejadian, dia langsung berjalan menuju ke sepeda motornya dengan niat ingin meninggalkan lokasi. Namun saat dia sudah hampir mencapai motornya, tiba-tiba amarahnya kembali tersulut. Dia merasa belum puas melampiaskan emosinya tersebut, dan Yudi pun memutuskan untuk tidak pergi dan kembali ke pesta yang sudah ricuh itu. Dia berbalik arah, mendatangi Hendy dengan penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, Yudi pun langsung memukul Hendy lagi, memperburuk keadaan dan membuat situasi semakin tidak terkendali. Para tamu yang menyaksikan semakin kaget dan panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan yang semakin parah tersebut, mereka hanya bisa merekam kejadian demi kejadian. Ketika Hendy dipukul, tidak ada yang berani menolong. Beberapa tamu hanya bisa berteriak dan mundur ketakutan, sementara yang lain mencoba melerai perkelahian yang semakin brutal tersebut. Namun, di tengah kerumunan, ayah dari Hendy yang bernama Adut juga ikut dikuasai oleh amarah. Melihat anaknya diserang, dia merasa tidak terima. Dia harus bertindak dengan cepat. Adut langsung mengambil sebilah pisau yang tergeletak di dekat dapur tempat masak. Lalu, dia pegang secara terbalik. Adut di saat itu tanpa berpikir panjang, langsung berlari ke arah Yudi yang memukuli anaknya. Yudi di saat itu baru saja bangkit dari serangan sebelumnya, dan Yudi yang masih terguncang oleh perkelahian dengan Hendy langsung berlari untuk menyelamatkan diri sejauh kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian semula. Namun di tengah-tengah usahanya berlari, Yudi terpaksa berhenti di halaman salah satu rumah warga karena sudah tidak sempat menghindar saat Adut mendekat. Adut yang tidak memberi ampun dengan satu gerakan cepat langsung menikamkan pisau yang dia bawa tadi ke arah dada kiri Yudi. Semua orang yang melihat kejadian tersebut menjerit sejadi-jadinya dan panik ketika melihat adegan yang benar-benar sadis tersebut. Yudi di saat itu tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan cairan merah mengucur dengan deras dari luka yang sangat dalam di bagian dadanya. Beberapa tamu yang menyaksikan hanya bisa terpaku dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Yudi mencoba untuk tetap berdiri, tapi akhirnya dia pun roboh ke tanah. Cairan merah mengalir deras dari tubuhnya dan perlahan-lahan dia pun mulai kehilangan kekuatan.
Adut yang masih belum puas kembali menusuk Yudi di bagian leher belakang dan dia menusuk Yudi dengan membabi buta tanpa ampun. Adut pun lanjut menikam pada bagian leher depan Yudi, lalu dilanjutkan dengan rusuk sebelah kanan dan siku sebelah kiri serta kanan. Warga yang hadir di lokasi pesta hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan itu. Mereka tidak ada satupun yang berani menolong. Yudi yang tidak mampu bertahan lagi akhirnya tewas di tempat yang berada tidak jauh dari acara pengantin tersebut. Kondisi di saat itu benar-benar keos. Lokasi pesta sudah berantakan dan carut marut. Sementara genangan cairan merah berceceran di mana-mana. Tragedi itu seketika merubah suasana semakin mengerikan. Setelah Yudi ditikam hingga tewas, Adut seketika tersadar bahwa dia sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat kelewatan. Adut menyadari kesalahannya ini sudah berlebihan dan dia pun panik. Dengan tangan yang masih berlumuran cairan merah serta pisau yang dia gunakan untuk menghabisi Yudi, Adut pun berbalik dan mencoba berlari secepat mungkin dari kekacauan yang ada di lokasi pesta. Dengan tergesa-gesa, Adut hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa menjauh dari tempat tersebut dan menghindari konsekuensi dari perbuatannya yang mengerikan ini. Setelah Adut kabur dari lokasi, warga yang sebelumnya terpaku dalam ketakutan mulai berani mendekati Yudi yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Meskipun mereka ingin memberikan pertolongan, namun sayangnya nyawa Yudi sudah tidak bisa diselamatkan. Keadaan tempat kejadian masih penuh dengan kepanikan dan juga ketegangan. Melihat Adut yang melarikan diri, beberapa tamu yang masih syok segera berinisiatif menghubungi pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut segera bertindak menuju tempat kejadian perkara di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas. Di sana mereka melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kejadian ini. Jenazah Yudi langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum guna memastikan penyebab dari tewasnya. Proses ini pun dilakukan dengan sangat hati-hati karena insiden ini melibatkan keluarga besar mempelai pria yang membuat kasus ini semakin kompleks. Polisi juga melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi. Semuanya diinterogasi dan dimintai keterangan. Lalu selang beberapa jam setelah kejadian, keberadaan Adut akhirnya dapat diketahui oleh pihak kepolisian. Pergerakan Adut tidak lebih cepat dari polisi yang mengejarnya. Maka dari itu, polisi pun berhasil menangkap Adut yang sebelumnya sudah mencoba melarikan diri. Adut yang saat itu kelelahan dan dikuasai oleh rasa takut, tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tanpa perlawanan, dia kemudian akhirnya ditangkap oleh polisi pada pukul 5.45 sore dan segera dibawa ke kantor polisi untuk diamankan dan diperiksa. Sesampainya di kantor polisi, Adut diinterogasi secara intensif terkait kejadian tragis yang baru saja terjadi. Polisi di saat itu berusaha mendalami motif eksekusi yang dilakukan oleh Adut. Pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu lembar celana pendek berwarna coklat, sebilah pisau yang masih berlumuran cairan merah yang digunakan Adut untuk menghabisi nyawa Yudi. Dengan kumpulan bukti dan kesaksian para saksi, Adut pun akhirnya dijerat dengan pasal penghilangan nyawa. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Adut dijerat dengan pasal 338 KUHP yang mengatur tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Peristiwa ini tidak hanya merenggut nyawa Yudi, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga Yudi yang kini harus menghadapi kesedihan yang mendalam, serta keluarganya sendiri yang harus menanggung konsekuensi dari tindakan impulsif yang dilakukan oleh Adut. Lalu sementara itu, di sisi lain, jenazah Yudi yang telah melalui proses visum segera dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Keluarga Yudi di saat itu menerima jenazahnya dengan perasaan yang campur aduk antara duka dan amarah. Suasana di rumah mereka pun penuh isak tangis dari kerabat dan keluarganya. Prosesi pemakaman berlangsung di hari itu juga dan dihadiri oleh banyak orang yang mengenal Yudi semasa hidupnya. Di saat itu, keluarga Yudi juga menuntut keluarga Hendy untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Harapan mereka, semoga pelaku, yaitu Adut, akan diadili seadil-adilnya. Tragedi ini dengan cepat menjadi pembicaraan di desa yang biasanya damai tersebut dan membuat perhatian masyarakat tertuju pada kasus ini. Berbagai spekulasi dan opini mulai bermunculan, menambah ketegangan di antara warga. Di sisi lain, keluarga Hendy harus menghadapi tekanan sosial yang berat. Stigma negatif yang muncul akibat tindakan orang tua mereka, yaitu Adut, membuat mereka semakin tertekan. Dan pernikahan dari Hendy pun batal. Sementara beban mental dan emosional yang mereka rasakan
juga semakin berat. Mereka saat ini tidak hanya berurusan dengan hukum, tetapi juga berurusan dengan tatapan sinis dan bisik-bisik para tetangga yang menghakimi mereka, yang memperparah penderitaan secara psikologis yang dialami oleh Hendy. Itu dia sobat, kisah dari Hendy yang akhirnya gagal menikah setelah terjadinya pertikaian dengan para hadirin pernikahannya dan ayahnya yang menghabisi salah satu tamu yang bertikai dengan Hendy. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?